Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk memimpin doa, ya, Raihan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati diuzukan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membiasakan diri kita membaca surah pendek. Ya, yang kita baca adalah surah Al-Ikhlas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau absen. Siapa di sini yang tidak turun? Adipanya kemana, Adipa? Sakit. Siapa lagi? Agung. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Nah, masih ingat pembelajaran yang telah lewat tentang apa? Hadis sholat berjamaah. Nah, masih ingat apa keutamaan hadis sholat berjamaah? Ya, Yunus, apa Yunus? Ada berapa derajat kemarin? Nah, 27 derajat pahalanya dilipat ganda dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Nah, itu. Nah, sekarang kita hari ini akan belajar tentang membuat kanva. Nah, melalui Chromebook yang sudah disediakan. Apa yang dibuat? Yaitu membuat tentang pesan pokok hadis sholat berjamaah. Nah, dan asbabul urut. Tahu asbabul urut? Asbabul urut itu sebab kenapa alasannya jadi hadis sholat berjamaah itu ada berapa tadi? 27 derajat. Nah, kenapa jadi Nabi Muhammad mengeluarkan hadis tentang sholat berjamaah tadi? Nah, itu nanti kita bahas. Nah, Bapak mau tanya dulu. Apa yang membedakan sholat berjamaah dengan sholat sendiri? Apa yang membedakan sholat berjamaah dengan sholat sendiri? Oke, kita beri aplaus untuk yang menjawab. Keren, keren, memang keren. Oke, nah jadi apa bedanya orang yang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendiri? Nah, orang yang berjamaah itu ada imamnya. Nah, imamnya berada di mana? Di belakang makmum apa di muka makmum? Nah, di muka Jadi itu bedanya. Kalau berjamaah ada seorang pemimpin. Nah, bahkan pahalanya pun juga beda. Pahalanya berapa derajat tadi Maulana? 27 derajat dibanding orang yang sholat sendirian. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, Bapak mau tes semangatnya dulu. Tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Oke, baik, semangat sudah. Nah, jadi langsung kita kegiatan inti pembelajaran hari ini yaitu, nah, masih ingat bunyi hadisnya? Sholatul jamaati. Masih ingat? Tabdulu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajat. Nah, orang yang sholat berjamaah lebih baik, lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada orang yang sholat sendiri. Dengan berapa kali lipat pahalanya yang Allah beri? 27 derajat. Nah sekarang, nah silahkan kalian simak video berikut tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, pahalanya lebih banyak. Nah, yang kedua, nah apalagi keutamaannya? Nah, setiap langkahnya menuju ke masjid, berapa kali langkah ke masjid? Misalnya masjidnya di sini, nah menuju barang ke masjid seberang, berapa kali langkah? Adakah pernah yang menghitung? Nah, tuh setiap langkahnya itu pasti diberi Allah pahala. Apalagi masjidnya jauh dari ke sini ke perumahan 1000, berapa kali langkah? Nah, banyak juga diberi Allah pahala. Nah, itu keutamaan orang yang sholat berjamaah. Kalau jalan ke Duta Mall atau ke Kimol adalah pahalanya. Nah, kadeda, itulah keutamaan pembedanya antara sholat berjamaah di rumah dan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu setiap langkah menjadi amal kebaikan. Itulah tadi sekilas tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, poin kita pembelajaran hari ini yaitu membuat kanpa. Nah, peta konsep melalui Chromebook. Nah, ini perhatikan. Sini saya menggunakan internet teman-teman ya, internet yang ada tanpa menyediakannya. Dan enaknya ya, nah ini ketika kita geser maka ini konektor atau garis. Nah, ini namanya peta konsep. Nah, di aplikasi Canva. Nah, nih videonya kita setelah. Dan enaknya ya, Nah, ketika ini ada mudah. Gimana caranya? Ikuti tulis. Setelah itu maka akan muncul tampilan papan tulis seperti ini ya. Nah, lihat. Setelah itu Pakai HP juga bisa. Nah, pakai HP juga bisa. Di sini pintanya beragam teman-teman ya. Nanti membuatnya di Chromebook lah, dipakai situ membuatnya. Lah. Itu menunya banyak. Nah, terserah kalian mau milih yang mana. Nah, peta konsep mengenai tentang pesan pokok hadis sholat berjamaah. Nah, dah lah. Nah, sekarang kita belajar membuat peta konsep mengenai pesan pokok hadis sholat berjamaah sama asbabul urut. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Nah, setelah itu, nah silahkan membuat peta konsep. Nah, itu Nabil. Nah, ya, nih dibuka ininya. Nah, caranya. Jujur. Lah, Bapak beri waktu 5 menit.
setelah membuat peta konsep, nanti kirim di Classroom. Linknya dikirim lah, linknya dikirim. Nah, lalu kena mempresentasikan hasil bikinannya peta konsep tadi melalui aplikasi Canva. Ya, sudah selesai? Rania sudah? Udah, ya oke. Kalau sudah, sekarang perhatikan yang lain, jangan ada yang berbicara. Nah, sudah dikirim? Sudah. Tuh Nabil sudah dikirim? Sudah. Ayo kita buka linknya. Bagaimana pembuatan mereka. Nah, ini kelompok Rania. Ya, silahkan kelompok Rania maju ke depan. Nah, ini hasil dari kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, ini hasil mereka membuat peta konsep. Ya, sudah, silakan baca. Asbabul hurud habis sholat berjamaah untuk mengingatkan sahabat yang sholat sendiri, membangun rasa persaudaraan dan kebersamaan, menghidupkan masjid sebagai tempat ibadah. Oke, nah kita beri tepuk keren dulu buat kelompok 3. Keren, keren, memang keren. Oke, nah inilah tadi hasil dari kelompok 3 membuat peta konsep melalui Canva, yaitu asbabul wurud hadis sholat berjamaah. Nah, sebab hadis sholat berjamaah itu ada, nah karena untuk mengingatkan sahabat yang sholat sendiri. Yang kedua, membangun rasa persaudaraan dan kebersamaan. Nah, yang ketiga, menghidupkan masjid sebagai tempat ibadah. Nah, itulah alasan kenapa hadis Nabi Muhammad tentang sholat berjamaah itu ada. Nah, itu sebab alasannya. Oke, lanjut kelompok berapa? Kelompok 2. Kita dengarkan kelompok 2. Kita lihat hasil mereka apa. Nah, ini hasil kelompok 2. Ya, silahkan maju kelompok 2. Yaitu tentang pesan pokok hadis sholat berjamaah. Pesan pokok hadis sholat berjamaah. 1. Sholat berjamaah itu lebih utama. 2. Menjaga kebersamaan dan kesaudaraan. 3. Disiplin dan tanggung jawab. 4. Mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar. Oke, beri tepuk oplos lagi. Keren, keren, memang keren. Oke, nah ini hasil dari kelompok 2, yaitu membuat peta konsep pesan pokok hadis sholat berjamaah. Nah, yang isinya adalah sholat berjamaah itu lebih utama. Yang kedua apa? Menjaga kebersamaan dan persaudaraan. Yang ketiga, disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar. Nah, itulah tadi hasil pesan pokok atau cara membuat peta konsep melalui aplikasi Canva. Nah, habis sudah. Sekarang hasil kelompok tadi berikan umpan balik. Nah, jadi umpan balik dari kelompok 3 ke kelompok 2, yaitu penjelasan pesan pokok hadis dan asbabul wurud sudah cukup bagus. Namun coba pastikan lagi bahwa kata-kata yang kamu pilih lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Sekarang kita merefleksikan. Pertanyaannya apa? Apa yang kamu rasakan saat membuat desain Canva untuk peta konsep? Siapa? Ya. Apa?
Oke, nah jadi yang dirasakan oleh siapa namanya? Diana kah tadi? Siapa? Hah? Adelia. Nah, yang dirasakan Adelia yaitu saat membuat desain Canva untuk peta konsep merasa cukup senang karena bisa memilih warna dan gambarnya itu banyak di Canva. Nah, namun ada sedikit kesulitan kata si Adelia tadi saat memilih font. Taulah font tulisan. Tanya yang dialami Adelia ialah. Oke, nah baik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu, nah pada pembelajaran nih perhatikan, pada pembelajaran kali ini kita telah belajar tentang sholat berjamaah. Nah, dan mengapa hal-hal itu sangat penting dalam agama Islam? Melalui hadis sholat berjamaah kita mengetahui bahwa sholat berjamaah memiliki keutamaan yang lebih besar dibanding dengan orang yang sholat sendiri. Nah, dengan pahala berapa derajat? 27 kali lipat lebih banyak daripada orang yang sholat sendiri. Nah, kita juga belajar tentang asbabul urut. Taulah asbabul urut tadi apa? Sebab turunnya hadis sholat berjamaah. Juga telah menggunakan aplikasi Canva lah untuk membuat gunaannya melalui apa itu? Chromebook. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah membuat peta konsep melalui aplikasi Canva. Apalagi yang kita buat tentang pesan pokok hadis sholat berjamaah dan asbabul urut. Nah, itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk memimpin doa, ya Ali. Sikap bergerak, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Fid wafil wakina. Dengan demikian selesai pembelajaran kita hari ini. Kalau ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.